Diundang ke pernikahan, tapi pengantinnya sudah dikubur sejak 3 tahun lalu. Undangan berdarah di malam hujan. Hujan turun deras di atas atap rumah kayu tua milik Dini, menimbulkan gemericik yang berirama bagai dendang kesedihan. Ia menatap jendela sambil memegang selembar amplop krem bercap pita merah. Nama penerima tertulis rapi dengan tinta hitam. Saudari Dini Ramadhani. Dini mengernyit. Siapa yang mengundangnya? Ia sama sekali tidak mengingat pernah mendapat undangan apapun. Di dalam ruangan remang-remang, hanya ada ia sendiri, suami dan kedua anaknya sedang menginap di rumah mertua. Malam ini, hanya ada keheningan dan suara air hujan. Dengan rasa penasaran yang dipicu kecemasan, Dini membuka perekat amplop. Di dalamnya terdapat selembar kartu undangan pernikahan. Desainnya vintage, pinggiran berornamen bunga mawar hitam, huruf-huruf kaligrafi berwarna emas pudar. Tertera jelas, pernikahan Muhammad Ardiansyah dan Laila Nurhayati. Sabtu, tanggal 3 Mei tahun 2025. Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Gedung Balai Puspa, Kota Anyer. Dini membalik kartu itu. Di sisi belakang, tertera kalimat singkat. Tanpa kehadiranmu, malam bahagia ini akan muram. Datanglah, sahabat lama. Sahabat lama. Dini menekuk alis. Nama, Laila Nurhayati, tak pernah ia dengar. Namun nama, Muhammad Ardiansyah, bergema entah kenapa di memorinya yang samar, seolah ada ikatan tak kasat mata. Dengan tangan gemetar, Dini merogoh saku, berharap menemukan secarik memo lain, peta, catatan, atau petunjuk. Tak ada apa-apa. Ia menatap jam dinding, pukul 21.45. Pernikahan itu masih 2 hari lagi. Hujan semakin lebat, awan menebal di ufuk barat. Dini memejamkan mata, mencoba menenangkan diri. Mungkin ini hanya lelucon, gumamnya lirih. Namun sesuatu di dalam hatinya berbisik, datanglah. Seperti panggilan tak kasat, kenangan yang terpendam. 3 tahun silam, hidup Dini berubah drastis. Sahabat karibnya, Laila, menghilang tanpa jejak selepas pesta ulang tahun mereka. Polisi menelusuri, keluarga meratap, namun jejak Laila sirna. Dini terguncang, merasa bersalah karena terakhir kali mereka bertengkar hebat. Rasa bersalah itu menghantui malam-malamnya. Hingga akhirnya, polisi mengumumkan, jasad Laila ditemukan di sebuah makam massal di pinggir kota. Tanggal penguburan, tanggal 15 April tahun 2022. Dini tidak hadir di pemakaman, ia jatuh sakit setelah berita itu. Sejak itu, ia menutup rapat luka lamanya, berusaha melupakan. Namun undangan ini mengoyak segalanya. Nama Laila muncul kembali. Dan hari pernikahan dijadwalkan tanggal 3 Mei tahun 2025, 3 hari setelah ulang tahun kematian Laila. Apakah semesta mempermainkannya? Malam pertemuan misterius. Dini memutuskan mencari tahu. Ia pergi ke Balai Puspa pagi harinya, berharap menemukan petugas yang bisa menjelaskan. Namun halaman gedung sepi. Hanya ada satpam tua berjaga di gerbang. "Saya dapat undangan pernikahan di sini, Pak," kata Dini, memperlihatkan kartu. Satpam menatap amplop, lalu matanya membelalak. "Ini undangan lama, Bu. Dari 3 tahun lalu." Suaranya parau. "Pengantinnya mereka sudah dimakamkan. Bagaimana bisa undangan masih berlaku?" tanya Dini. Satpam terdiam, lalu bergumam tak jelas. "Konon, undangan ini muncul setiap tahun saat hujan deras. Mereka bilang, siapapun yang hadir akan jadi saksi pernikahan arwah." Dini merinding. "Arwah? Maksud Bapak?" Satpam menunduk. "Ardian, pengantin pria, ditemukan tewas bunuh diri di kamar ini, malam sebelum pernikahan 3 tahun lalu. Laila, pengantin wanita, hilang, lalu ditemukan meninggal tak wajar di makam massal. Sejak itu, ruangan ini konon berhantu. Undangan cetakan pertama dimusnahkan, tapi beberapa orang sempat mendapatkannya, termasuk Ibu." Dini menarik napas panjang. Jantungnya berdebar. Ia meraih kartu undangan, meremas pinggirnya. "Jadi, ini undangan arwah?" Satpam tampak ragu, lalu mengangguk pelan. "Kalau Ibu tetap datang malam Sabtu, siap-siap saja."
Tanda-tanda aneh di rumah. Malam harinya, Dini pulang dengan perasaan campur aduk. Hujan rintik masih menimpa jendela. Di ruang tamu, lampu gantung berayun perlahan padahal tak ada angin. Di atas meja, amplop undangan terbuka kembali, kartu undangan tergeletak menatap langit-langit. Dini menatapnya, tak berani bergerak. Tiba-tiba, denting halus terdengar dari dalam kamar anaknya. Dini berpaling. Bayangan hitam melintas di ambang pintu, lalu menghilang. Ia terperangah, lututnya lemas. Siapa di sana? Suaranya tercekat, hanya keheningan. Dini meraih senter dan bergegas ke kamar. Pintu sedikit terbuka. Ia mendorong perlahan. Di lantai, terpacak sepatu anaknya satu pasang, namun hanya sebelah. Di sudut, ada jejak air, seperti darah, mengalir tipis membentuk garis menuju lemari. Jantung Dini berdegup kencang. Ia menyalakan lampu. Sepatu itu hilang, jejak pun menghilang seolah ditelan kayu. Dini menahan napas. Apakah imajinasinya? Ataukah sesuatu sudah mengikuti pulang bersamanya dari Balai Puspa? Bisikan dari amplop. Dini kembali ke ruang tamu. Di bawah sinar remang, kartu undangan tampak bergetar pelan, menimbulkan bayangan menari di lantai. Dini merunduk, meraih kartu itu. Di permukaannya, tiba-tiba muncul tulisan baru, seakan tinta emas menjalar. Kau diundang sebagai saksi janji suci kami. Jangan ingkari panggilan ini. Dini terlonjak. Ia menjatuhkan kartu. Amplop terlipat sendiri, pita merahnya mengencang, berderit seolah terbuat dari urat hidup. Dini mundur, terpojok di sofa. Pikirannya bergejolak. Jika ia tidak datang, apakah arwah Laila dan Ardian akan murka? Jika ia datang, akankah nyawanya terancam? Hujan di luar berubah menjadi deras sekali, diselingi gemuruh petir. Kilat menerangi ruang tamu, menampilkan sosok samar di sudut ruangan perempuan bergaun putih, wajahnya muram, mata kosong menatap Dini. Lalu lenyap secepat kilat. Dini menjerit, suara jeritannya teredam gemuruh hujan. Ia memeluk diri, air mata membasahi pipi. Di tangannya, kartu undangan terangkat perlahan seolah digenggam oleh tangan tak terlihat. Keputusan di ambang pintu. Pukul menunjukkan pukul 23.50. Dini duduk terpaku di depan pintu, mengenakan mantel hitam tipis. Di meja, tas kecil berisi dompet, kunci, dan sebatang lipstik siap untuk keluar. Undangan menggelayut di tangannya. Ada aura magnetik yang menyesakkan, panggilan arwah yang tak bisa diabaikan. Dini menatap amplop satu kali lagi, lalu menancapkan kuku di pinggir kartu hingga sobek sedikit. Secarik kertas putih jatuh. Kebenaran terpendam menanti di Balai Puspa. Temui kami, atau rahasiamu ikut terkubur. Rahasia. Dini teringat malam terakhir bersama Laila, perdebatan soal sesuatu yang mereka temukan di loteng rumah Laila, kotak kayu tua berisi foto-foto, surat, dan kunci kecil berkarat. Mereka sepakat membuka kotak itu esok hari, tapi Laila menghilang duluan. Kotak itulah yang mungkin menyimpan kebenaran. Dini menahan seduh. Dini berdiri. Hujan masih menggila. Ia mengayunkan pintu. Angin malam menerpa, membawa bau tanah basah dan aroma bunga mawar layu. Dengan napas berat, ia melangkah keluar, mengunci pintu di belakangnya. Di ambang gerbang rumah, Dini berhenti. Di kejauhan, lampu jalan berkelip merah seakan memberi peringatan. Di tangannya, undangan berkelip di bawah sorot lampu taman. Ia mengembuskan napas, lalu berjalan menunduk, menuju sepeda motor tua terparkir. Sebelum menghidupkan mesin, Dini menoleh sekali ke rumahnya. Di jendela lantai 2, sesosok bayangan wanita berdiri, menatapnya. Dini mengerjap bayangan itu, mengangkat tangan, seolah melambaikan selamat tinggal. Lalu hilang. Dengan detak jantung yang terasa ratusan kali per menit, Dini menyalakan mesin. Suara ron-ron mengaum di tengah hujan. Lampu motor menembus gelap, menuntunnya ke jalan besar. Undangan di sakunya seperti menancapkan jarum es ke kulit panggangannya adalah janji pertemuan dengan yang sudah mati. Saat ia melaju menjauhi rumah, sebuah kilat memancarkan cahaya putih menusuk.
Dini melihat di pantulan kaca spion, di bangku belakang motor, ada sosok berkain putih berwajah pucat, rambut basah terurai, matanya kosong menatap lurus ke arahnya. Dini menegap, tangan mengepal di stang. Motor terguncang tapi sesaat kemudian, sosok itu lenyap. Hanya hujan dan jalan kosong yang tersisa. Di dalam dada Dini, satu tekad membara. Aku akan mengungkap rahasia kotak itu. Bahkan jika nyawaku taruhannya. Malam penghakiman di Balai Puspa. Dini merasakan jantungnya berdegup seperti genderang perang saat motornya menderu menembus hujan lebat di jalan anyar yang sepi. Setiap tetes air menamparkan wajahnya bagai bisikan arwah, mengulangi panggilan, datang, temui kami. Tak ada yang menemani kecuali gemuruh petir dan kilat yang sesekali menebar cahaya dingin di antara pepohonan rindang. Pukul 0.30 waktu Indonesia Barat, Dini tiba di pelataran Balai Puspa. Gedung itu kini tampak angker, lampu-lampu taman mati, pintu utama terkatup rapat, dan di atasnya terurai tirai putih lusuh yang berkibar tertiup angin malam. Di lantai marmer retak, terlihat jejak sepasang sepatu pesta berwarna hitam, persis seperti yang dikenakan Ardian 3 tahun lalu. Dini menelan ludah, menggenggam undangan di sakunya. Ia melangkah maju, suara langkah sepatu haknya bergema di lorong panjang menuju pintu gedung. Ketika mencapai pintu, tangan Dini gemetar saat ia mendorongnya. Pintu terbuka dengan suara decitan panjang seolah melepas sendi tua yang kaku. Di dalam aula utama, hanya remang cahaya lilin berdiri di deretan kursi tamu terbalik. Kursi-kursi itu terletak berserakan, beberapa patah. Di ujung ruangan, panggung megah untuk akad nikah tampak utuh, meja kayu jati, vas bunga mawar hitam, dan 2 kursi berukir emas. Tiba-tiba, pintu di belakangnya tertutup dengan sendirinya. Dini terpaku, suara gema bisikan lembut mengalun di udara. Selamat datang, saksi terpilih. Sosok kabur muncul di panggung, Ardian dengan setelan jas putih lusuh, wajahnya pucat, mata cekung menatap hampa. Di sampingnya, Laila bergaun pengantin putih, noda tanah mengotori pakaiannya, rambutnya terurai basah. Mereka berdua bagai patung hidup, namun aura kematian memancar dari tubuh mereka. Dini terperangah, keringat dingin menetes di pelipisnya. Ia memejamkan mata, berharap ini mimpi buruk. Saat ia membuka mata, bayangan itu menghilang, berganti sosok wanita berjubah hitam di depan pintu aula, sosok satpam tua yang dulu ia temui. Wajahnya keriput, mata merah berair, suaranya serak. Waktu kita sempit, Bu, pernikahan arwah ini akan mencapai puncak tengah malam. Setelah itu, saksi akan ikut diikat janji abadi. Dini menahan napas. Apa maksud Bapak? Tanyanya gemetar. Aku hanya ingin tahu kebenaran kotak tua itu. Satpam itu melangkah mendekat, menatap undangan di tangan Dini. Kotak itu kunci pintu maut. Ardian dan Laila menaruh rahasia di dalamnya, rahasia yang tak boleh dibuka oleh orang hidup. Jika dibuka, arwah terperangkap di dunia fana, dan saksi yang hadir akan jadi pengantin ketiga. Sebelum Dini sempat menjawab, satpam menghilang dalam kepulan asap dingin. Aula menjadi sunyi kembali, kecuali denting jam dinding tua, jarum jam menunjuk tepat pukul 1. Hanya 1 jam tersisa sebelum akad arwah. Penemuan kotak kayu tua. Dini merogoh tas dan mengeluarkan kunci kecil berkarat, kunci yang dulu ditemukan di kotak kayu tua Laila. Ia menatap kuncinya, menyadari bahwa itulah satu-satunya petunjuk untuk membuka kotak. Dengan napas terengah, ia berjongkok di samping panggung, mencari petunjuk. Di balik papan panggung, ia menemukan palka kecil tertutup debu. Ia memasukkan kunci, berputar perlahan. Terdengar klik halus. Palka terbuka, memperlihatkan kotak kayu tua berukir-ukiran bunga mawar hitam persis seperti yang dulu. Dini mengangkatnya dengan hati-hati, merasa ada aura dingin memancar. Ia membuka tutup kotak. Di dalamnya terdapat 1. Album foto lusuh, foto hitam putih Ardian dan Laila sedang tersenyum di taman. 2. Surat-surat cinta terikat pita merah pudar. 3. Buku harian Laila, sampul kulit, judul huruf emas, rencana terakhir. Dini menghela napas.
Ia membuka buku harian, halaman pertama berisi tulisan. Jika kau membaca ini, berarti aku sudah tiada. Maafkan aku, Dini. Ardian, iya. Bukan siapa yang kukira. Di balik senyumannya, ada sumpah hitam yang kita temukan di loteng. Sumpah itu mengikat arwah kita jika menikah. Jika sumpah dilanggar, yang terlibat akan terperangkap di antara hidup dan mati. Dini merasakan bulu kuduknya meremang. Ia terus membaca, menemukan catatan tanggal 2 Mei tahun 2022. Malam ini, Ardian memaksa membuka gulungan kertas tua. Di sana tertulis ritual pernikahan arwah, kita akan diikat janji suci sebagai tumbal untuk memanggil roh leluhur. Aku menolak, tapi ia menahan tanganku. Aku takut. Halaman berikutnya kosong, kecuali bercak noda merah. Dini menutup buku dengan napas tersengal. Tiba-tiba, suara tepuk tangan bergema di aula pelan. Satu demi satu kursi tamu meluruskan diri, berdiri, dan menata diri menghadap panggung. Sosok-sosok tamu bayangan muncul, duduk rapi, mereka mengenakan pakaian pesta, wajah mereka kabur, hanya mata mereka yang menyala merah. Dini terkesiap, ia menatap kursi terdepan kursi saksi. Kosong, seakan menantang. Ia tahu tak ada waktu lagi. Ritual akad arwah. Denting jam semakin cepat. Pukul 1.30. Cahaya lilin menyorot ke panggung, di mana Ardian dan Laila kini berdiri di depan meja akad. Di tangan Ardian, sebuah kitab kulit tua terbuka, bertuliskan huruf kuno. Di tangan Laila, sepucuk surat terakhir yang Dini baca. Mereka menatap satu sama lain, lalu membalik pandang ke arah Dini. Bisikan bergema, saksikanlah janji suci kami, wahai saksi terpilih. Bacalah sumpah ini. Tiba-tiba, kitab itu melayang, menutup sendiri, lalu terbuka pada halaman berisi sumpah pernikahan arwah. Aku, Ardian, mengambilmu, Laila, sebagai istri dalam ikatan darah dan tanah. Kami bersumpah untuk setia dalam kehidupan setelah kematian. Siapapun yang menjadi saksi, akan terikat pula dalam sumpah ini, dan jiwanya akan menyatu dengan kami di alam baka. Dini merasa tubuhnya membeku. Jika ritual ini selesai, jiwanya akan terperangkap. Dengan sekuat tenaga, ia berlari ke panggung, meraih kotak kayu tua. Cahaya lilin bergoyang hebat. Ia membuka kotak, mengeluarkan album foto dan buku harian. Ini buktinya, jerit Dini. Kalian dipaksa. Ritual ini salah. Aku punya bukti. Ardian menatapnya dingin. Tidak ada yang bisa menghentikan takdir. Suaranya bergema seperti dari liang kubur. Laila melangkah maju, wajahnya sendu. Dini, maafkan aku, bisiknya. Mata kosongnya meneteskan butiran hitam. Hanya kau yang bisa membebaskan kami. Dini menoleh ke buku harian, ingat catatan Laila, ada satu ritual pembatalan, harus dilakukan sebelum sumpah terucap penuh. Ia membuka halaman terakhir. Untuk membatalkan sumpah, saksi harus merobek sumpah dan menyalakan api di atas nisan kami. Hanya nyala api kehidupan yang bisa menuntun arwah pulang. Dini menatap undangan di sakunya, tanggal 3 Mei tahun 2025. Detik-detik semakin menipis. Ia merobek lembar sumpah dari kitab, tangannya berdarah karena paku yang menancap di tepi kertas tua. Ia membakar kertas itu dengan korek di sakunya. Api kecil menjilat sumpah, membara cepat, mengeluarkan asap hitam pekat. Kebangkitan arwah dan pengorbanan. Asap pekat menyebar, melingkari Ardian dan Laila. Mereka menjerit tertahan, tubuh mereka tersayat bayang-bayang gelap. Cahaya lilin padam satu persatu. Aula menjadi gulita, kecuali kobaran api sumpah di tangan Dini, satu-satunya sumber cahaya. Suara gemuruh seperti ribuan bisikan memenuhi kepala Dini. Lekas ke kuburan, teriak Laila terdengar dari dalam asap. Bakar nisan kami. Dini tahu maksudnya, ia harus lari ke makam massal tempat Laila dan Ardian dikubur, hanya di sana sisa bara api sumpah bisa membebaskan mereka. Namun kuburan itu 3 kilometer dari Balai Puspa. Hujan masih menggila di luar. Ardian menatap Dini dengan tatapan penuh dendam dan kesedihan. Jika kau gagal, jiwa kami akan murka.
Dan kau akan menemani kami selamanya. Dengan nyali terkumpul, Dini mengangguk. Ia memegang kotak kayu tua berisi surat cinta dan foto bekal identitas arwah. Ia menuruni panggung. Tamu bayangan menutup jalan, merentangkan tangan mereka dengan kuku panjang mengerikan. Dini menjerit, menembus kerumunan bayangan, meraih pintu keluar aula. Pintu terbuka, angin hujan menyambutnya. Ia berlari, membawa bara sumpah bergelayut di kotak kayu cahaya kemerahan di tengah kegelapan. Kilat menyambar, menerangi jalannya. Perlombaan melawan waktu. Motor tua Dini masih terparkir di depan. Ia menyalakan mesin, berputar dan melaju kencang menuju pemakaman massal di pinggir kota. Di kaca spion, bayangan Ardian dan Laila muncul di bangku belakang mereka menatap lurus tanpa berkedip. Suara bisikan mereka menggema di helm Dini. Cepat, sebelum sumpah selesai. Jarum jam di dinding kota menunjukkan pukul 1.45 waktu Indonesia Barat saat Dini memacu motor di jalan licin. Setiap lekukan jalan membayang seperti kerangka pohon, menari menakutkan di bawah sorot lampu motor. Tiba di pemakaman, Dini menambatkan motor, meraih kotak dan buku harian, lalu berlari menembus rerimbunan nisan. Makam massal itu penuh nisan papan kayu reyot, beberapa sudah roboh. Hujan membasahi tanah, menciptakan lumpur kelam. Dini menelusuri barisan nisan hingga menemukan nama terukir di lempengan kayu, Laila Nurhayati, tanggal 15 April tahun 1995 sampai 15 April tahun 2022, dan Muhammad Ardiansyah, tanggal 16 Mei tahun 1994 sampai 2 Mei tahun 2022, di nisan berdampingan. Dengan tangan gemetar, Dini menaburkan surat cinta dan foto dari kotak ke atas nisan. Ia membuka buku harian, menempatkannya di tengah nisan, lalu menumpahkan bara sumpah. Api merah menyala di atas kayu basah, mengibas di hembusan angin malam. Api itu susah payah menyala, memakan surat-surat cinta dan halaman buku harian. Tiba-tiba, angin berhenti. Hujan mereda di area nisan, menciptakan lingkaran kering di mana bara api menari. Kobaran itu semakin besar, memancarkan cahaya hangat memutus kegelapan. Di antara kabut, muncul sosok Ardian dan Laila. Wajah mereka kini teduh, lembut. Laila menatap Dini sambil tersenyum, air mata jernih mengalir di pipinya. "Terima kasih, sahabatku," bisik Laila. "Kini kami bebas." Ardian mengangguk, lalu meraih tangan Laila. Mereka melangkah ke dalam cahaya api. Tubuh mereka memudar menjadi debu putih, terangkat ke udara, lalu tersebar bagai kelopak mawar yang hilang ditiup angin. Suara denting lonceng gereja jauh terdengar, meski di sekitar hanya ada makam sunyi. Dini terisak, lututnya lemas. Bara api padam, meninggalkan abu dan tenang yang aneh. Hujan kembali turun pelan, membersihkan sisa-sisa debu di nisan. Dini duduk di tanah, memeluk diri sendiri, merasakan damai yang tak pernah ia rasakan selama 3 tahun terakhir. Pagi menjelang, Dini terbangun di bangku taman pemakaman, tubuhnya kaku, baju basah kuyup. Matahari fajar menembus awan kelabu, menciptakan semburat oranye di ufuk timur. Ia meraih kotak kayu tua, terbuka, kosong. Tak ada surat, tak ada foto, tak ada buku harian. Seakan semua bukti itu kembali ke alam arwah. Dini tersenyum pahit. Ia menyeka lumpur di bajunya, lalu berdiri. Di sakunya, undangan pernikahan arwah kini telah berubah, tinta emas pudar membentuk kalimat baru. "Terima kasih, saksi kehidupan. Pergilah, dan hiduplah untuk kami." Dini menatap undangan, lalu meremukkannya. Hatinya ringan, beban rasa bersalah sirna terbakar api. Ia menatap nisan Laila dan Ardian satu kali lagi, lalu berlalu meninggalkan pemakaman. Beberapa minggu kemudian, Dini menutup kembali kotak kayu tua di loteng rumahnya. Kotak itu kini hanya menyimpan kenangan, bukan sumpah hitam. Ia menata kotak di sudut, menyalakan lilin kecil di sampingnya sebagai penghormatan untuk dua sahabat yang kini tenang. Dini kembali ke kehidupan sehari-hari, suami dan anak-anak. Tawa pagi, hiruk pikuk pasar, dan secangkir kopi hangat di beranda.
Namun hatinya berubah. Ia belajar menghargai setiap detik, setiap napas, karena tahu betapa rapuhnya kehidupan. Setiap hujan lebat, ia menatap keluar jendela, tersenyum pada kenangan yang kini suci. Di dalam hatinya, Dini menyimpan satu janji. Aku akan hidup sepenuh hati, untukku, untuk Laila, dan untuk Ardian. Karena kematian mereka mengajarkanku arti kehidupan. Dan di suatu malam yang sepi, ketika angin berbisik di antara pepohonan, mungkin terdengar bisikan lembut. Selamat hidup, sahabat. Tanda bahwa dua arwah yang terikat kini telah menemukan kedamaian yang abadi.